Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita bersama. Mudah-mudahan dun sanak kasado-sadonyo ambo tamui pada saat kini berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, tidak mengurangi rasa hormat ambo supaya kok siang nak jan babi hari, malam nak jan babi minyak. Ambo langsung sajalah ke topik nan ke ambo sampaikan pada saat kini, iaitunya mengenai undang nan 20 surat cupak nan 2. Jadi undang nan 20 ko dun sanak pandangan di masa jo berado iko berbeda ya jo undang-undang nan 20. Undang 20 ko meliputi ya. Nah, yang pertama undang nagari namanya. Artinya cara kita mendirikan nagari. Kemudian undang adat namanya. Iaitunya dasar-dasar adat ala Minangkabau. Iaitu adat nan nampe. Adat nan sabana adat nan diadatkan, adat nan teradat, dan adat istiadat. Sudah itu namanya undang hukum. Undang hukum ko ada pula cara pelaksanaan hukum di Minangkabau. Kemudian nan kampeknya iaitunya disebut jo undang-undang. Itulah termasuk di situ undang-undang 20, undang-undang 2, undang-undang nagari, dan undang-undang dalam nagari. Jadi nan kita tarangkan yang pertama, nan kita uraikan yang pertama, iaitunya tentang baa cara mendirikan nagari. Nagari adat ya. Di nagari joka nagari yang berbeda. Di nagari itu adalah bentukan adat. Kanagarian bentukan pemerintah. Bahkan satu kanagarian bisa ada 2 nagari adat atau 3 ya. Dan ada jo nan 1 nagari adat. Jadi tidak sama. Baiklah dun sanak nan kambo sampaikan yang pertama sekali dulu undang nagari, iaitunya tarata. Baa nan dikatakan tarata. Tarata ko adalah tampik na mula-mula didiami de nenek moyang kita, atau boleh dikatakanlah itu kelompok masyarakat ya, pada satu daerah. Jadi yang mula-mula datang ke situ, alun ada orang di situ, ini mula-mula hadir ke situ. Jadi kemudian tahun batuka musim berganti, tentu udang bertambah kembang pula. Perkembangan masyarakat Ceko berubah lah bentuknya itu menjadi dusun. Namun sebelumnya tu banamo tarata. Artinya tarata ko manata. Artinya membuat nagari baru ya. Setelahnya berubah menjadi dusun, di siku lah agak rami, agak banyak masyarakat. Ada kelompok-kelompoknya. Bahkan lah ada nyoba suku-suku. 2 atau 3 suku baru. Dan lah ada pula aturan-aturan yang dibuat yang sifatnya untuk keharmonisan masyarakat di daerah tu. Tapi nan aturan ko alun baitu teratur ya. Masih simpang siur, bisa-bisa ditukar-tukar saja seenaknya ya. Sesuai juga kesepakatan lah. Nan dusun ko setelah rami pula penduduk-penduduknya, kalau orang
sampai ibadah mungkin ketika itu musala baru alu masjid lah. Makanya pai sembayang mungkin jauh ke masjid lain ya. Setelah pulo dusun ko berkembang, dusun ko menggabungkan diri pulonya. Terbentuklah beberapa buah koto. Nah, itulah dikatakan koto. Ketika di koto ko, iko penduduklah mulai banyak, lah mulai ramai. Di situ tu mulailah mempersiapkan diri untuk menjadi suatu nagari adat. Jadi koto Joko kumpulan beberapa dusun ya untuk berkumpul untuk menjadikan langkah berikutnya adalah untuk nagari adat. Jadi berkumpul lah orang yang di juang koto, yang di tengah koto, di kapal koto. Jadi waktu di koto ko itu lahado ya. Ketentuan-ketentuan nalah agak spesifik sekete, nalah agak jaleh ya, nalah agak mantap itu. Itu dikatakan jo nagari nama pagajo undang-undang disebut jo lah adat selingkah nagari dah mulai dibangun itu. Nah, jo kesepakatan ini mama. Bahkan di koto ko lah banyak ada penghulu-penghulu pimpin-pimpinan adat ya. Kemudian jo harato pusako atau wilayah masing-masing itulah ditentukan. Lah ada batih-batihnya, lah ada ketentuan-ketentuannya, cara pemakaiannya dan segala macamnya. Kemudian lah ada pula situ tu pandang pekuburan. Karena lah sekian banyak orang tentulah ada ditetapkan mangka jadikan tampek pandang pekuburan di masing-masing suku atau kaum ya. Nah, bahkan dalam suku Joko lah ada beberapa penghulu ya. Bahkan dalam itu lah ada pula tampek-tampek baladang ya, lah ditentukan ya, lah ada pula labuh ya. Labuh Joko nan dikatakan labuh ya. Itunya di mana tampek yang bisa dilalui atau jalan yang bisa dilalui di kendaraan roda empat. Itu namanya labuh. Tapi kalau belum bisa dilalui kendaraan roda empat lah, itu tidak labuh namanya, baru dikatakan jalan secara Minangkabau. Nah, jadi jen dibayang pula jalan raya ya. Kalau jalan raya di sana tentu itu jalan nalah gadang ya. Dan juga di nagari itu ada namanya barumah batanggo. Artinya lah ada rumah-rumah adat, rumah-rumah gadang yang didirikan secara bergotong royong bersama-sama di masyarakat nagari untuk pasukan masing-masing. Nah, itulah ada di situ. Sudah itu kelengkapannya ada batapian namanya. Batapian ko banda. Jadi banda ko sampai kehidupan ekonomi masyarakat untuk sawah, untuk tabe atau untuk kepentingan mandi dan lain sebagainya. Nah, itulah buah jetapian namanya. Kemudian baru situ bisa didirikan namanya musaji. Musaji sampai beribadah bagi masyarakat Ceko. Sebab untuk mendirikan masjid ko minimal harus ada laki-laki ya, itu 40 orang untuk melaksanakan solat Jumat. Jadi kalau masjid ko lah untuk melakukan solat Jumat. Tapi kalau musala lun leh. Nah, itu caranya di Minangkabau. Jadi kalau ada masjid cik misalnya tidak bisa orang mendirikan masjid seenak saja dah. Sebab itu dicari situasi dan kondisinya. Dan sampai pula kosong lo masjid na lama. Nah, dia ulah masjid yang baru dah. Sebab jemaah Ceko tak cukup lah untuk 2 masjid, lah duit masjid 2. Nah, jadi di adat juga diatur untuk mendirikan masjid Ceko.
Sesudah itu ada namanya balai. Serupa nambo tarangkan, maka dibangunlah balai. Ya. Kalau awal-awal tu balainya tu disebut medan bapaneh. Di mana di situ disusun batu-batu, batu sandaran, namanya batu kerajaan. Disitulah para pemangku-pemangku adat tu untuk melakukan untuk barapek, untuk menjaga kesepakatan, membentuk undang-undang yang ada dalam negari. Untuk mencapai negari ko, minimal itu ada 4 buah suku yang ada di situ. Sebab itu akan dibentuklah perangkat-perangkat negari. Diatur itu namanya Curiang Barih yang ada di dalam negari. Atau disebut jo balabehnya. Barih balabehnya ada. Jadi barih balabehnya kolah nan tak bisa hilang-hilang walaupun hilang bana curiang di batu nan limbago tetap ada. Jadi kalau pandai kita mengali dusana-dusana curiang barih di negari waktu, insya-Allah ba'a asal mula negari itu kita akan tahu. Walaupun kita tidak menjadi suari. Tapi kalau dicaliak bekonya akan basobok. Yang dikatakan di dalam Curiang Barih itu. Nah, Curiang Barih itu misalkannya contohnya, misalnya nama kerapatan. Kerapatan nado negari itu misalkan kerapatan nenek mama 6 suku, misalkannya. Jadi sudah itu kini ko kalau kita cari lado 7 suku. Berarti suku nan cie ko lah kemudian datang. Lado jo negari barunya tiba. Kalau adonya dulu pasti namanya nenek mama 7 suku. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi bisa kita menerka bahasanya suku nan cie ko kemudian datangnya. Seandainya nenek mama 6 suku misalkannya. Sudah tu kalau kita cari kini hanya suku 5 lah. Ada 6 punah. Berarti di daerah aku sukunya dulu 6. Walaupun kini kita cari 5. Sebab namanya nenek mama 6 suku. Jadi itu tidak bisa dihilang-hilangan ya. Banyak nama-nama Curiang Barih ceko, ada nenek mama 65 balih namanya, ada nenek mama 620, ada nenek mama 69, bermacam-macam ya. Atau orang 69. Dan itulah dikatakan Curiang Barihnya di dalam adat Minangkabau. Jadi untuk mendirikan negari itu harus ada kelengkapan-kelengkapan itu. Jalih batih-batihnya, jalih lantak mintalaknya, jalih sepadannya, dan bitu juga orang madokan labuh cako, maka masing-masing dari masyarakat cako, kok di malabuh ka dibuat, disalahkanlah haratu masing-masing. Hak nama milik cako untuk nama punya. Jadi disalahkanlah ke negari dan menjadi hak milik negari. Jadi contohnya labuh tapian balai masaji itulah yang dikatakan negari. Jadi tidak ada istilahnya ko labuh ko tanah den dulu itu tidak ada itu. Iko musaji ko tanah den dulu itu tidak ada lah. Itulah basarahan kan negari. Kalau ada je yang menggugat itu gini berarti itulah salah menurut adat ya. Namun ada je beberapa daerah namanya bukan model itu ko balai ko tanahnya asalnya dari kami dulu asalnya mungkin ya. Bisa jadi tapi ini adalah menjadi milik satu negari. Di labuh tapian balai jemu saji itu adalah milik negari. Itu cara adat Minangkabau. Jadi batih-batih itu ditentukan sesuai juga dasar-dasar nan ada di adat Minangkabau. Adat Minangkabau membuat batih ceko, kok kabuki babalah bidiang, kok karimbo bakara katau, kok kalurah bana air, kok ke padang baling undi. Artinya ado tando batih kalau tanah ceko bantu lurah balurah ado lereng itu batihnya mana air di bawahnya tu. Itu batihnya tanah. Kau tiba buki itu puncak buki. Itu batihnya. Jadi tidak ada tanah sebelah 6 lapih ke balik lo tu tidak ada tu. Lah kaji lamadat. Itu namanya balah bidiang.
Nah baling undi je ko ba ada tando. Baik berupa kayu atau pudiang atau segala macam. Itulah ditentukan berdasarkan jo adat ala Minangkabau. Jadi sesudah itu lah terbentuklah namanya nagari adat lah melengkapi kasar-sadonyo. Disabui jo inggirih bakarik kuku dikarik pisau serawik parawik batang tuonyo ambiak ke lantai. Nagari bampek suku kampung bawah parui rumah gadang batu nganai. Jadi itulah bari balabehnya secara adat ala Minangkabau. Kemudian berikut-berikutnya nagari jeko bakambang menjadi bertambah rami, bertambah banyak masyarakat jeko di situ. Mako bisa pula lah didirikan nagari baru lo cek lai. Berdiri nagari baru atau bila dikatakan kalau cara kini pemekaran lah namanya kalau kanagarian ya. Kanagarian disebut di pemerintah pemekaran. Kalau di adat ada pula berdiri lo nagari baru. Ada lo koto cako nalah banyak pula lah memenuhi syarat-syarat mangko dibuat lo lah situ nagari adat cek lai. Disebut lah nagari adat ketek. Jadi nagari adat ketek cako bapa gantuang kan nagari gadang. Mako di nagari gadang cako medannya medan nambalinduang. Nagari ketek cako medannya medan nambapaneh. Nah serupa ambo terangkan dalam keterangan balai. Itulah terjadinya. Jadi biasanya dua-dua kebanyakannya ya. Jadi kalau kita sabui ya, ambo contohkan misalkan ya diagam ya. Misalan kalau nak nampak angke ya. Misalkannya itu canduang. Joko Tolaweh saya. Lasi Bukit Batabuah. Biaro Balai Gurah Lambah Panampuang. Misalkan ya itu contoh ya. Ada nagari ketek cik, ada nagari gadang cik. Bitu jo kalau kita pai kabalik ngarai sianok dan sianok jo Koto Gadang ne balingka jo Pahambatan Batagak Batu Pelano Sariak Sungai Pua cik. Ada nagari ketek cik, ada nagari gadang cik. Biasanya nagari ketek ko medannya medan bapane. Kalau nagari gadang medannya medan Balinduang. Bitu juga kita caliak kalau 50 ya. Ada namun tambun nijo Koto Tangah Batu Ampa Durian Gadang Sariak Laweh jo Sungai Balantie Suayan di Posangi. Dibacanya betul jo sampai ke daerah Luhak dan bitu jo. Pasang-pasangan. Ada nagari ketik, ada nagari gadang. Jadi mako diadokanlah pemekaran jako kalau nyolah memenuhi syarat-syarat jo. Mako ditentukanlah batih nagari. Nagari baru jako, nagari ketik jako lah babatihnya je nagari gadang. Disepakati batih itu bersama-sama. Misalnya do laku itulah batihnya. Ada lo jalan itu batihnya. Jadi bermacam-macam bentuk batih jako sesuai kesepakatan nagari ketik yo nagari gadang. Jadi dunsana untuk mandirikan nagari ketik ko samolah jo pemekaran. Kalau kita kini ko pemekaran nagari kanagarian ya. Kini kan banyak terjadi pemekaran kanagarian ya. Di caranya mulai itu samo jo pemekaran secara adat jako karena berdasarkan adat lah perda itu dibuat. Jadi harus kelengkapannya kalau kini contohnya jelas batas-batasnya kan itu. Sudah tu jumlah penduduknya harus 800 kakak baru bisa dimekarkan. Kalau dulu ini harus satu nagari adat loh, kalau kini tidak lah. Lah batu kalau perdanya. Jadi tergantunglah jo kita melakukannya lah. Jadi itulah keterangan ambo. Mudah-mudahan ya dunsana paham tentang ba'a caro yang dikatakan undang nagari di Minangkabau. Mudah-mudahan iko menambah wawasan bagi kita nambah samo dan mendapat faedah bagi ambo nak menyampaikan. Akhir kata
ambo tutui ya. Sebelum ambo tutui di sana nanti ada sambungannya, ditunggu sajalah sambungannya season yang kedua. Sebab tidak bisa sekali ambo terangkan dalam satu video. Hakikat itu, ambo sudah aja membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.